Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto SPD, CGP Angkatan 11, Kota Padang. Saya ingin mempresentasikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, dengan fasilitator Ibu Yayu Rahayu MPD, pengajar praktek Ibu Otaviani Ananda Putri SPDGR, dan saya sendiri CGP Angkatan 11, Herianto SPD. Yang mana pada demonstrasi konseptual modul 2.3 ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah agar CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Padang ingin menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.3 Supervisi Akademik melalui Alutita. Saya sendiri Herianto SPD berasal dari SMK 2 Padang. Sebelah kiri Saya Zabianti SPD MPDT dari SMK Negeri 1 Padang. sebelah kanan Saya Desnita SHI dari SDN 36 Gunung Sari. Selamat menyaksikan. Skenario 1, perkenalkan, supervisor saya sendiri Herianto SPD, Hot Ibu Desnita SAI, Kosi Ibu Zanianti SPD MPDT. Siklus pertama, pra-observasi. Di sini saya bertindak sebagai supervisor atau pengamat, dibantu oleh dua rekan CGP teman saya, yaitu Ibu Darnianti sebagai Kosi dan Ibu Desnita sebagai Coach. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya Bu Des hari ini? Sehat Pak Heri. Alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat juga Bu Des. Cuaca cerah sekali hari ini ya Bu Des. Iya Pak, semoga sampai sore masih cuacanya cerah ya Pak ya. Ya, Bu, di sini akan menjadi observer ya, Bu. Saya akan mengamati dan saat melakukan coaching dengan menggunakan rumput penilaian. Tapi apakah nanti saya ibu coaching itu sudah saya menggunakan Alkitab atau belum? Dan bagaimana sih nanti ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nantinya coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari oleh ibu nantinya. Jangan lupa ya Bu, pada proses coaching ini ibu muncul dengan prinsip coaching. Sepertinya kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Sebenarnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bapak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang perlu ibu kembangkan? Baik Pak, dalam coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Oke Bu, dari tiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan ibu kembangkan secara spesifik dari ketiganya? Mungkin nanti saya akan mengembangkan yang lebih spesifik itu di bagian yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh coach. Kemudian untuk konten mana yang ibu dalam proses coaching nanti? Indikator pencapaian yang akan saya lihat dari coach, yaitu coach tadi apakah sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Iya baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya. Untuk sebelumnya ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat ibu melakukan coaching ibu selalu mengingatkan ya Bu dari hal yang saya sampaikan tadi. Dan saat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapat hasil yang maksimal ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Siklus 2, tahap supervisi. Jadi coach Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ada yang mau Ibu bicarakan ya. Betul. Kira-kira Ibu mau bicarakan apa nih? Kita nih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Iya Bu. Ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu Des. Ini berkaitan dengan rekan-rekan dulu di sekolah saya. Setelah saya amati di sekolah, saya pembelajarannya itu masih monoton Bu, yaitu dengan pembelajarannya dengan menggunakan metode yang masih konvensional, yaitu dengan cara ceramah. Jadi terkadang membuat
siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran tersebut. Nah, saya ingin itu pembelajarannya tuh bervariatif, tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya Bu ya, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali, jadi sebagai guru kita yang harus menyesuaikan dan adaptasi dengan perubahan zaman yang pada saat sekarang ini. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira setelah nanti kita berbincang-bincang, apa sih harapan Ibu? Saya sangat mengharapkannya Ibu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan dan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi perubahan yang saya inginkan yaitu pembelajaran itu bervariatif loh Bu. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini yang sangat marak sekali dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran atau seperti PowerPoint juga itu sudah sebagai yang sudah bagus seperti itu loh Bu, kira-kira. Baik, jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi situasi saat ini berada di level berapa Bu? Di level 5 Bu. Itulah kira-kira. Oke, baik, jadi masih di level 5 ya Bu ya. Untuk saat ini kira-kira pada saat Ibu nanti ingin ada perubahan, inginnya di level berapa nanti? Saya menginginkan perubahan itu di level 7 loh Bu. Baik, baik. Mengingat tadi itu Bu, guru-guru kan masih banyak guru-guru senior. Jadi Ibu menginginkan level 7 ya Bu ya. Nah, untuk mencapai level 7 itu kira-kira Ibu ada ide nggak atau ada rencana mau buat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Saya sebenarnya itu Bu, saya yang saya pikirkan adalah mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan guru sebagai bergiliran seperti itu Bu. Jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan ya secara individu. Ada nggak strategi lain yang akan Ibu gunakan untuk mentoring ini? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu, terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan untuk membuat workshop atau pelatihan lah begitu tentang media pembelajaran di sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan begitu Bu. Nah, di antara kedua itu kan Bu, kira-kira mana yang nyaman bagi guru-guru Ibu di sekolah? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring yang akan lebih tepat Bu. Mengingat tadi kondisi guru-guru yang sudah senior yang tidak mungkin untuk mengikuti beberapa workshop atau pelatihan-pelatihan itu karena memang sangat membutuhkan waktu dan biaya. Oke, jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring ya daripada workshop. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin minggu depan. Coaching lah, oke. Mungkin secepatnya ya Bu. Minggu depan saya akan memulai mentoring kepada guru-guru secara bergilir. Oke, baik, minggu depan Ibu rencananya akan melakukan mentoring tersebut ya. Adakah nanti yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan minta bantuan kepada guru lain Bu. Baik, jadi intinya itu Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sekolah Ibu ya. Benar sekali Bu. Saya akan coba berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk membantu saya melaksanakan mentoring. Oke, baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu ke depannya. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Saya doakan mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Bu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya lagi nih, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama perbincangan saya dengan Bu Des ya, saya bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk merubah proses pembelajaran menjadi bervariatif itu dengan metode mentoring itu saya sangat senang sekali. Baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya minggu depan dan bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Des. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam. Siklus 3. Pasca supervisi. Alhamdulillah Bu Des, coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sudah melakukan pengamatan selama proses pencatatan coaching tadi dengan menggunakan alur cerita. Luar biasa sekali ya Bu Des. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Silakan Pak. Oke, saya mengamati kompetensi pelatihan coaching Ibu tadi. Ibu sudah mengambil alur cerita dengan baik. Itu sudah sesuai dari tinggi yang kita harapkan ya Bu.
tujuan sudah terlihat dengan jelas, bagus dalam pemahamannya, terdapat proses penyampai tujuan dari coach ke coaching, sehingga coach dapat menggali kompetensi coaching untuk menceritakan masalah yang sedang jadi coaching. Pada rencana aksi, ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang dapat menggali kemampuan coaching untuk mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab saya melihat ibu sudah memberikan pertanyaan umpan balik yang menggali komitmen coaching untuk menjalankan rencana aksinya tersebut. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik dan ke depannya ya Bu. Misalnya tadi saat melakukan percakapan dengan coaching, saya mengatakan ibu di bagian identifikasi masih perlu lebih dalam lagi menggali permasalahan yang dihadapi coaching untuk memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk mengidentifikasi masalah coaching. Dan yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ibu sebagai coach melakukan penggali dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang diberikan oleh coaching selama sesi percakapan berlangsung. Nah, bagaimana menurut pendapat ibu? Apakah ibu setuju? Oh iya Pak, saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Saya mengakui masih perlunya banyak berlatih melakukan percakapan coaching menggunakan alur cerita, terutama di bagian identifikasi Pak. Lalu dari diskusi hari ini, apa yang sudah terbayang sama ibu? Apa yang akan ibu lakukan meningkatkan lagi performa di hari ini? Kapan, di mana, siapa yang bisa membantu ibu? Baik Pak, saya akan lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah si coaching Pak. Saya sebagai coach harusnya lebih dalam lagi membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali dan melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi percakapan berlangsung. Nah, dan perubahan dalam penyampaian materi juga bagi rekan-rekan guru. Demikian Pak yang akan saya lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area identifikasi ini. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau menjadi supervisor saya pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi. Baiklah, senang sekali bersama dengan ibu. Terima kasih oleh. Terima kasih. Teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan.